Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa agar segala sesuatu yang kita kerjakan senantiasa bernilai ibadah untuk kita semua. Silakan Mas Faros, Ketua Kelas, pemimpin doa dulu. Kita pada dulu, siap, gerak. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak semua, untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Rosi. Mbak Rosi, kemana? Sakit ya, izin ya. Baik, tidak apa-apa, kita doakan semoga segera sehat dan segera mengikuti KBM kita gitu ya. Baik anak-anak, di pertemuan sebelumnya, jadi hari ini nanti kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya. Kalau materi kita di pertemuan sebelumnya, kita sudah diskusikan materi apa, Nak? Trigonometri. Khususnya di bagian perbandingan. Bu Diana cek dulu. Apakah anak-anak masih ingat dengan materi yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya? Cek dulu ya. Bu Diana punya sebuah segitiga begitu. Ini ya. Bu Diana beri di sini namanya segitiga ABC. Kemudian di sini sudutnya alfa begitu. Bu Diana tanya dulu coba. Absen 15. Mbak, Bu Diana ingin bertanya. Kalau Bu Diana punya segitiga ABC itu, sinus alfanya bagaimana, Mbak? Sisi depan per sisi miring. Oke. Sisi depan per sisi miring. Bu Diana tanya, sisi depannya mana, Mbak? CB. CB atau BC? Sisi miringnya siapa, Mbak? AC. Bu Diana tanya, absen 18. Siapa? Ya. Oke, Mbak Dia. Mbak, apakah jawaban dari Mbak Naya itu sudah benar atau belum? Kaitannya dengan menentukan sinus alfa. Sudah? Kenapa sudah? Karena apa? Sinus perbandingan sisi apa dengan apa? Sisi depan per sisi miring. Oke, good. Sisi perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Oke, Bu Diana mau tanya lagi. Absen 28. Oke, Mbak. Kalau Bu Diana tadi baru punya sinus. Sekarang Bu Diana punya kosinus alfa. Kosinus alfa kalau yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bagaimana, Mbak? Sisi samping bagi sisi miring. Sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya siapa, Mbak? AB, oke. Sisi miringnya siapa, Mbak? AC, good. Atau kosinus alfa, Mas Faros bisa memberikan simpulan kosinus alfa itu diperoleh dari mana sih, Mas? Perbandingan antara siapa dengan siapa? Sisi samping dan sisi miring. Oke, good. Kasih aplaus untuk kita semua. Oke, jadi Bu Diana perkuat lagi ya. Kalau sinus alfa, tadi perbandingan antara siapa, Nak? Sisi depan. Oke, sisi depan dengan sisi miringnya, Bu, gitu ya. Atau sisi miring itu yang mana? Sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Good. Kalau kosinus alfa, Nak? Oke, sisi samping dengan sisi miring, Bu. Oke. Bu Diana tanya satu lagi, tangan alfa. Mas Anton, menurut Mas Anton, nilai tangan itu diperoleh dari siapa, Mas?
Oke, nilai tangan bisa diulang. Nilai tangan diperoleh dari Sisi samping dibagi sisi miring. oke, sisi Depan dibagi sisi samping. sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan yang mana, Mas? Depannya BC. BC dibagi dengan AB. Berarti ini tadi definisinya sisi depan dibagi dengan samping. Oke, Bu Diana minta berpendapat Mbak Dinar. Mana Mbak Dinar? Mbak Dinar, apakah jawaban dari Mas Anton sudah benar belum? Kalau tangan alfa itu BC per AB. Sebenarnya sudah benar, tetapi menurut saya itu kurang tepat. Iya. Karena nilai tangen alfa itu sama dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa. Oke, good. Nilai tangan alfa itu diperoleh dari sin alfa dibagi dengan Cos alfa. cos alfa. Nah, yuk dilanjutkan. Mbak Dinar, sin alfa itu siapa, Mbak? BC Oke, BC dibagi dengan dengan AC oke, good. Lanjut. dibagi dengan Kosinus alfanya siapa? AB dibagi dengan AC. AB dibagi dengan AC. Nah, selanjutnya sama dengan siapa ini? BC dibagi dengan AC. Oke. Lanjut. Dikalikan silang dengan AC dibagi dengan AB. Oke. Lalu AC dengan AC itu bisa dicoret. Oke. Sehingga diperoleh. Menghasilkan BC per AB. Oke, good. Kasih aplaus buat kita semua. Bagus sekali, Nak. Mbak Dinar sudah menyebutkan bahwa Bu, tangen alfa itu diperoleh dari sinus alfa banding dengan cos alfa sebenarnya. Sehingga nanti hasilnya sisi depan dibagi sisi samping. Good. Kalau Mas Anton itu menjawabnya secara instan ya, tahu-tahu dapatnya depan bagi samping. Tapi Mbak Dinar ternyata prosesnya tahu. Tan itu diperoleh dari siapa, Nak? Sin alfa cos alfa, sehingga diperoleh simpulan endingnya hasilnya adalah sisi depan dibagi samping. Oke, good. Nah, anak-anak, hari ini nanti kita akan kaitkan apa yang sudah kita pelajari itu dalam pertemuan hari ini. Bu, hari ini kita mau ngapain ya, Bu? Kita akan diskusi masalah yang terkait dengan perbandingan trigonometri. Kalau di pertemuan sebelumnya kita fokus dengan segitiga siku-siku, begitu ya gambarnya. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan masalah sehari-hari dengan perbandingan trigonometri. Oke? Nah, jadi hari ini Bu Diana akan fokuskan kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dengan konsep sin dan kosekan. Bu, sin dan kosekan itu yang bagaimana kaitannya? Nanti kita akan diskusikan di sini, gitu ya. Selain itu kita juga akan menemukan konsep perbandingan antara apa sih Bu nanti bedanya cos dan sekan. Itu akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum itu anak-anak, kita akan simak quotes for today. Gitu ya. Ada di sana ada gambar orang yang sedang ngapain, Nak? Membaca buku ya. Jadi kalau menurut Bu Diana, tetaplah kita itu berdiri tegak ketika yang lain merasa lelah dan menyerah. Kenapa, Bu? Apakah ada orang sukses tanpa dia membaca buku? Tidak ada. Orang sukses pasti dia pengetahuannya banyak. Iya atau tidak, Nak? Nah, pengetahuan itu diperoleh dari mana, Nak? Dari membaca. Tidak harus buku, membaca apapun boleh. Koran, majalah, dan lain sebagainya. Gitu ya, Nak ya? Oke, sekarang Bu Diana tanya nih. Pernah gak kalian melihat seorang yang sedang mengukur jalan? Bu Diana tanya Mbak Lia, pernah gak Mbak Lia? Pernah. Kemudian Mas Faros, Bu Diana tanya, pernah gak Mas Faros itu tahu terkait dengan yang ini nih,
bagaimana seorang ahli kelautan mengukur kedalaman samudera? Dengan ilmu apa gitu, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ternyata anak-anak semua dari yang sudah Bu Diana sebutkan di sana, look at this. Mereka bekerja dengan menggunakan rumus apa, Nak? Trigonometri. Good. Gitu ya. Jadi memang kita, Bu, apa yang kita pelajari itu apakah ada manfaatnya? Ada. Ternyata manfaatnya sangat luar biasa sekali. Gitu nggih? Oke. Selanjutnya, anak-anak, look at this. Bu Diana punya satu video. Oke, kita simak dulu video berikut. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri. Untuk kamu pecinta alam, olahraga panjat tebing sangat menarik untuk dicoba. Terlebih bagi yang biasa hiking atau mendaki bukit melalui lereng yang curam. Contohnya seperti bukit yang sedang didaki oleh Ani dan Budi. Mereka melewati lereng dan menggunakan tali sepanjang 20 meter untuk mencapai puncak. Lereng bukit itu cukup curam, kemiringannya 60 derajat. Kita akan menghitung seberapa tinggi jika mereka mencoba langsung memanjat tebing secara vertikal untuk sampai di puncak. Misalkan suatu segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2 satuan. Kita ketahui ketiga sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Setelah kita iris tepat di tengah-tengah, terbentuklah segitiga siku-siku seperti ini. Sinus 60 derajat diartikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut 60 derajat dan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku. Sehingga kita peroleh sinus 60 derajat sama dengan akar 3/2. Rute lereng pendakian dan panjat tebing juga membentuk segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya sebesar 60 derajat. Sinus 60 derajat di sini adalah Y/20. Panjang sisi di depan sudut 60 derajat dibagi panjang sisi miringnya. Setelah kita padankan sinus 60 derajat dari kedua segitiga siku-siku tersebut, kita peroleh nilai Y. Ya, nilai Y adalah 10 akar 3 atau kira-kira 17,3. Jadi, jika mereka hendak memanjat tebing untuk sampai di puncak bukit, mereka harus melalui ketinggian kira-kira 17,3 meter, sedikit lebih singkat dibandingkan melalui rute lereng pendakian. Melihat resikonya, butuh latihan dan pendampingan instruktur berpengalaman sebelum mereka mencoba tantangan ini. Ternyata anak-anak semua, manfaat kita mempelajari trigonometri ada nggak ya? Ada ya. Ternyata ada manfaatnya yang luar biasa sekali ketika kita mau belajar mendalami ilmu trigonometri. Gitu nggih? Nah, anak-anak hari ini nanti kita akan bekerja dengan kelompok yang sudah Bu Diana bentuk di classroom gitu ya. Nah, sekarang anak-anak nanti tugasnya adalah menyelesaikan LKPD. Di ending Bu Diana akan minta upload LKPD tersebut di classroom yang nantinya anak-anak Bu Diana nanti pengen lihat hasil LKPD-nya seperti apa. Jadi nanti Bu Diana tunjuk ada perwakilan 2 kelompok mungkin yang akan maju ke depan untuk menyajikan diskusinya. Begitu ya. Jadi silahkan bawa peralatan masing-masing, HP-nya dibawa, nanti bisa buka classroom-nya begitu. Di sana ada sumber informasi yang sudah Bu Diana share sebelumnya di classroom, nanti bisa dimanfaatkan lagi. Begitu ya. Silahkan, selamat bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Urut ya Nak, di sini kelompok 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Oke, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Intinya sekalian di Tidak usah aja, nanti yang apa? Yang muter langsung kursi aja. Heeh. Oke, sudah bergabung semua, Nak? Oke, kita mulai ya. Jadi nanti mejanya nggak usah digabung. Langsung apa namanya? Anak-anak puter kursinya aja ke kelompok yang teman-teman yang di belakang. Begitu ya? Oke, Bu Diana bagi satu kelompok satu, nanti dikerjakan bareng-bareng. Gitu nggih? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 2 ya? Kelompok 2 sudah ya? Oke, berarti ini terus ini. Oke. Selanjutnya kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Nah, anak-anak, perhatikan dulu sebelum anak-anak mulai bekerja dengan kelompoknya dulu, biar nanti paham yang harus dikerjakan itu seperti apa, begitu ya. Nah, Bu Diana cek dulu. Oke. Nah, di sini, Nak, silahkan isi identitas, begitu, isi identitas nama kelompoknya. Kemudian ada 2 masalah nanti yang akan kalian diskusikan hari ini. Masalah 1, jadi anak-anak mulai bekerjanya bertahap. Di sini ada kolom dari masalah 1 dari masalah 1, apa yang kamu ketahui kamu tulis di sini. Yang ditanyakan apa ditulis di sini. Jadi mengerjakannya sesuai dengan petunjuknya di sini, nggih. Gitu ya, Nak ya? Gitu ya. Sekarang kita mulai bekerja kelompok. Silahkan bekerja dengan kelompoknya. Oke, silahkan. Oke, selamat bekerja. Ada kesulitan boleh tanya ke Bu Diana. Gitu ya. Ayo kerjanya bareng-bareng. Tidak. Pokoknya Bu Diana gini ya. HP-nya dimanfaatkan dengan betul. HP-nya dimanfaatkan dengan betul. Bagi yang nanti ketahuan, HP-nya dimanfaatkan untuk hal lain selain buka Classroom-nya Bu Diana atau buka Google terkait informasi perbandingan trigonometri, nanti HP-nya akan Bu Diana ambil. Gitu ya. Jadi HP-nya dimaksimalkan betul. Oke, selamat bekerja. Anak-anak silakan buka Classroom-nya, buka buku paketnya.
segala informasi ada di sana, kalian bisa menemukan informasi di sana begitu. Silahkan manfaatkan dengan betul. Oke, sudah menjumpai kesulitan belum? Belum ya? Oke, sudah ada kesulitan belum? Belum ya? Oke, manfaatkan sumber informasi yang ada. Ya, oke. Tuh, Bu Diana kan juga semalam udah share di Classroom materinya ya. Silakan, boleh dibuka PDF-nya. Kita manfaatkan. Tuh, di sini. Manfaatkan dengan betul. Oke, silakan. Belum ada kesulitan? Belum ya? Selamat bekerja kalau belum. Oke, Mas Sandy. Sudah menemukan kesulitan belum, Mas Sandy? Belum ya? Oke. Anak-anak, jika kalian butuh ilustrasi buat menyelesaikan dengan menggambar segitiga siku-sikunya, silahkan buat ilustrasi gitu, nggak masalah, gitu nggih. Jadi gali apa yang kamu ketahui dari informasi masalah 1 dan 2 itu apa, kemudian kalian boleh kok gambarkan ilustrasinya seperti apa sehingga nanti dapat penyelesaian. Oke, itu diilustrasikan dengan gambar. Ya, good. Mungkin agak digeser begini kan lebih enak tuh, Nak. Maksudnya, nah, gitu kan lebih mudah kamu. Oke. Silakan, selamat bekerja dengan kelompoknya. Oke, sudah mulai digambar ya. Oke, ini juga lagi buka Classroom ya. Oke. Good, manfaatkan bahan ajar yang ada begitu. Oke, Bu Diana coba lihat ya. Ini sin. Oke. Oke. Ketiga. Yang ditanyakan apa sih? Jarak ujung tangga sama lantai. Jarak ujung tangga sama lantai. Oh gitu. Berarti kesimpulannya? Terus ini apa ini? Y-nya. Yang ditanyakan siapa? Jarak ujung lantai ke sini. Ujung lantai kemana? Dari ujung tangga ke Saya Bu Diana tanya. Ini kan ada sin theta benar sampai sini ya. Yang mau ditanyakan itu apa tuh Nak sebenarnya? Nilai X, apa nilai Y, apa siapa gitu. Yang ditanyakan siapa? X. Nah ini buat apa ini? Nah, yang ditanyakan siapa? Nah, boleh sebenarnya mau mencari Y? Boleh nggak? Boleh-boleh aja kok kalau Bu Diana kok. Tapi kita balik lagi yang ditanyakan sampai apa gitu kan?
Ya sudah, kerjakan sesuai dengan apa yang ditanyakan begitu. Bu, saya tuh mau mencari jarak ujung lantai di sini dengan yang bawah tangga itu boleh nggak Bu? Ya boleh. Boleh aja. Tapi kalau yang Bu Diana nilai nanti berarti sesuai dengan apa yang ditanyakan. Begitu nggih? Oke, good. Lanjutkan. Oke. Nggak usah digambar ya Bu, kan di gambarnya udah direncana. Oh, coba lihat Bu Diana, lihat kayak seperti apa. Oke. Scene. Oke. Good. Ini pertanyaan. Oke, good. Lanjutkan. Oke, Sudah cukup bagus. lanjut masalah. Tinggal diberikan kesimpulan aja di sana. Jadi Oke. jadi jarak antara tangga dengan Oke anak-anak, waktunya 30 menit itu diperhatikan dengan betul ya. Waktunya 30 menit diperhatikan dengan betul. Jadi jangan sampai nanti waktunya melebihi gitu. Gitu ya. Oke, good. Siapa yang manggil? Oke, Mas Anton. Gimana Mas Anton? Kalau rencana penyelesaian gitu langsung jawabannya Bu. Rencana penyelesaian itu kan kamu punya rencana apa buat menyelesaikan itu, begitu kan? Coba lihat Bu Diana, ingin dilihat yang diketahui ditanya mana ya? Oke. Ya. Sebentar, boleh? Sudah selesai masalah 1, boleh lanjut masalah 2 enggak Bu? Boleh, silahkan. Ya. Oke, tinggi tangga 5 meter, tangga membentuk sudut theta dengan lantai. Oke, good. Lanjut. Nah, rencana tadi kan kamu sudah tahu gambarannya saya mau pakai rumus apa, gitu kan? Oh, saya pakai rumus apa ini? Cos theta. Oh, ternyata ini 8/10. Boleh digambar dulu. Jadi kan nanti lebih mudah penyelesaiannya di rencana. Oke Bu, makasih Bu. Oke, oke. Gitu ya, sudah paham belum? Sudah Bu. Oke, sudah ya. Oke, lanjutkan dulu. Good. Oke, ada. Oke. Oke, pokoknya sumber informasi apapun dari Classroom, dari buku paket boleh dimanfaatkan dengan betul. Oke, Gambar yang sin tetanya. apanya? Segitiga ini bukan yang kayak kan ini tangganya 5 meter. Iya. Jadi yang ditulis di sininya tuh ada kayak 5-nya atau yang 6/10 ini. Nah, kalau tangganya 5 ya berarti yang mananya? Ini kan ilustrasi dari mana? Tangga. Berarti yang ditulis yang tangga. Gitu nggih? Oke, boleh ditulis dulu yang ilustrasinya. Oke. Iya, tingginya. Ini kasih kesimpulan. Boleh, lebih bagus diberi Oke. Lebih bagus diberi simpulan. Gitu ya? Boleh, good.
Gimana nak? Ada kesulitan? Sudah sampai masalah berapa ini? 2, Bu. Oh, cukup bagus sekali. Sudah sampai masalah 2 ya. Oke. Ada kendala? Belum ada? Belum ada. Oke, kalau belum ada, boleh dilanjutkan dulu. Anak-anak, waktunya diperhatikan ya. Sekitar 20 menit lagi untuk diskusi begitu. Silakan manfaatkan dengan betul. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Oke, ini sudah ilustrasi masalah yang kedua ya. Oke, good. Lanjutkan, nak. Silakan. Oke, Bu Diana akan lihat hasilnya, prosesnya seperti apa. Matre. Tulisannya kecil-kecil sekali ya ini. Agak dibesarkan lah. Iya. Iya, biar kelihatan. Oke. Samping cuy. Oh iya. Samping. Samping. Ayo samping atau miring. Kemudian sisi miring. Kamu tuh. Ya udah nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa. Tulisnya. Nah, baru sama dengan tadi. Ya, betul. Apa ini? X. X kuadrat Oh, X kuadrat. tambah 4 kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat. Oke. Betul, Bu. Ya. Lanjutkan ya. Ada kendala tidak? Kelompok Itu, Bu. 6 ya ini? Oke, kelompok 6 nggak ada kendala ya?
Oke? Gimana? Kalau kosinus sih sampai ke sini. Kosinus? Sini sampai ke sini. Oke, buka lagi classroom-nya. Coba buka dulu. Classroom-nya. Classroom-nya buka dulu. Oke, buka filenya dulu. Kos itu siapa? Nah, oke, sudah ketemu belum? Apanya? Kosinus. Nih, lihat, agak besarkan. Cos, mana? Kosinus itu cos, berarti pengertiannya siapa? Oke, cos, dilihat ya. Berarti perbandingan antara siapa dengan siapa? Bu Dina tanya, sudut C-nya itu di mana ya? Di C, ini kan? Nah, berarti kalau cos, perbandingan antara siapa dengan siapa? Siapa? Good, sudah betul. Berarti nulisnya nanti pakai kata-kata aja. Perbandingan antara apa dengan apa. Gitu ya. Gitu nggih? Bisa dipahami belum? Bisa ya. Jadi nanti nulisnya pakai kata-kata aja kan, di sini diminta didefinisikan perbandingan apa dengan apa. Boleh ini langsung dituliskan dengan kata-kata sama dengan apa, banding apa gitu. Boleh. Gitu ya. Oke, good. Kelompok 8. Oke, kelompok 8. Anak-anak waktunya diperhatikan lagi. Sekitar 10 menit ya. Oke. Ini sudah sampai mana kelompok 7? Oke, sudah sampai masalah 2 ya. Oke. Good, lanjutkan. Oke. Nah. Silakan, Nak. Lanjutkan kalau belum ada kendala. Bagaimana dengan kelompok 9? Sudah sampai mana? Oh, good. Sudah selesai ya? Good, bagus sekali. Itu belum. Oh iya. Bagus sekali, Nak. Oke. Jangan lupa nanti disimpulkan di sini ya. Apa itu kosinus, apa itu sekan? Dituliskan di sini ya. Oke, lanjutkan dulu. Ada kendala enggak kelompok 9? Oke, good. Ada kendala tidak? Kelompok. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Kelompok 4 belum ada kendala ya. Oke, good. Lanjutkan dulu, Nak. Oke, kelompok 3. Gimana dengan kelompok 3? Sudah? Sudah? Coba lihat. Oke, kelompok 3 sudah selesai, Nak. Silakan yang mau nyusul kelompok berapa? Anak-anak, ketika nanti sudah selesai, lanjut langsung ini ya, upload hasilnya di Classroom nggih. Di forum aja. Jadi nanti teman yang satu sama lain bisa saling berkomentar di sana. Gitu ya. Oke.
Nah, nanti segera dijadikan PDF ya, Mas, lalu diunggah. Oke, cukup bagus. Kesimpulannya mana? Sudah belum ini? Yang kesimpulan akhirnya mana? Yang apa itu? Sin, pengertiannya sin, perbandingan antara apa dengan siapa, kosnya, kosekan itu perbandingan antara apa dengan apa, mana? Yang terakhir, coba dibuka halaman yang terakhir. Oke. Sin diperoleh dari siapa? Ini sin sudut dari C berarti dari sini kan? Iya, diperoleh perbandingan antara? Sisi depan, Ya. sisi miring, Oke, kosekan. sisi samping, sisi miring. Oke, good. Nah, sekarang Bu Diana tanya, hubungannya antara sinus dengan kosekan ada hubungannya enggak? Ada hubungan enggak? Ini kok kosekan ya, bukan kosinus. Kosekan. Ya? Oke, boleh sebentar ya. Kosekan. Dibuka lagi classroom-nya. Kosekan itu apa? Kosekan itu apa? Buka dulu ya. Oke, tadi siapa yang tanya, Nak? Oke. Gimana? Kalau yang masalah 2 ini nanti 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, nanti nyari X-nya habis itu Ya, 8 kuadrat ditambah X kuadrat, langsung nyari ini boleh enggak? boleh. Cuman alangkah baiknya nanti cara itu ditambahkan. Oke. Tapi nanti pakai konsep yang apa yang sudah diketahui dulu ya. Oke, Bu. Gitu nggih? Coba lihat masalah 2. Berarti belum diselesaikan. Oh, oke, selesaikan dulu. Jadi boleh pakai konsepnya ini dulu, baru nanti di ending itu pakai cara yang sudah disebutkan Mas Anton tadi boleh. Gitu nggih? Gitu ya. Oke, good, lanjutkan dulu. Anak-anak waktunya diperhatikan ya. Oke, sekitar 7 menit lagi. Oke? Good. Kelompok 1 sudah. Coba lihat hasil penyelesaian masalah satunya seperti apa. Oke, good. Sudah diberikan simpulan ya. Udah. Oke. Lanjut masalah yang kedua. Coba Bu Diana lihat seperti apa. Penyelesaian 2 belum dikasih simpulan. Coba simpulannya mana? Belum. Belum ya. Oke. Ya, boleh diberi simpulan dulu. Nah, Bu Diana pengen lihat nih, sinus sudut C didefinisikan perbandingan. Sisi depan dibagi sisi miring. Oke, kemudian kosekan. Sebagai kebalikan dari sinus. Nah, kebalikan dari sinus berarti apa yang dibagi dengan siapa? Kalau kebalikan. Sat. Oke, good. Gitu ya. Oke, boleh definisinya ditambahkan di sini. Kebalikan dari apa? Dari sinus sudut C, berarti apa dibagi siapa? Gitu nggih? Ya. Good, lanjutkan. Anak-anak kalau sudah langsung proses ke PDF. Upload di Classroom. Oke, good. Oke, kelompok 1 masih ada kendala tidak? Tidak ya, kelompok 1 sudah selesai ya. Silakan diproses Mas Faros beserta teman-teman diproses di Classroom ya. Oke. Ya, silakan. Kenapa? Ini Bu, tadi saya ngiranya tuh kosinus. Tapi saya nulis. Oke. Perhatikan Bu Diana tidak salah ketik ya Nak di sana di LKPD itu Bu Diana tidak salah ketik. Bu Diana apakah salah ketik Bu? Tidak. Jadi ada 2 masalah yang berbeda begitu. Mungkin yang ditanyakan sinus sama kosekan. Yang satunya lagi Bu Diana tanya kosinus dan sekan. Gitu nggih? Jadi bukan Bu Diana salah ketik, gitu ya? Oke. Depan bermiring.
Kelompok 2, ada kendala? Enggak, Bu. Cuma ini. Oke. Kelompok 2, nggak ada masalah ya? Enggak apa-apa kan tapi hubungannya apa ya? Ngirimnya di forum, Nak. Oke, perhatikan yang sudah ngirimnya di forum aja biar nanti teman-teman yang lain bisa saling berkomentar di sana. Ngirimnya di sini, Nak. Bentar, Bu Diana bukakan dulu. Foto nggak apa-apa, Bu? Ya, nggak apa-apa. Perhatikan, Nak, kirimnya di sana ya. Jadi di menu streaming atau di forum, kalau nanti di tugas kelas Bu Diana tok yang hanya bisa melihat. Jadi kirimnya di streaming aja biar nanti teman-teman kalian bisa saling melihat hasil pekerjaan dari kalian. Dari sini ya, Bu? Dari sini? Oke, ya. Apa dari langsung? Ya. Dari sini. Dari sini? Iya. Silakan. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1. Oke. Oke, kelompok 1 sudah. Segera yang belum? Bisa juga CSC. CSC. Bisa posekannya bisa. Ya, bisa sudah. Segera diproses di classroom ya. Oke. Oke, Bu Diana tunggu. Kelompok ini berarti kelompok 4 ya? Sudah? Sudah diproses di classroom? Oh, sudah terkirim? Belum masih. Oke, Bu Diana tunggu ya. Oke. Oke, segera proses di classroom. Gimana nih kelompoknya Mas Sandy? Sudah di classroom? Oh, sudah diupload? Sudah terkirim? Coba lihat. Sudah. Oke, good. Kelompok 5, good. Oke, beberapa sudah terkirim di classroom, Nak. Silakan yang belum segera kirim di classroom. Silakan. Sudah langsung upload di classroom. Kelompok 1 sudah siap? 2, 3 sudah upload di classroom semua? 4, 5. Kelompok 6 gimana? Oke, 7, 8. Kelompok 9 sudah, good. Sekarang posisinya kembali ke depan. Bu Diana pingin nanti yang presentasi kelompoknya Mas Sandy, Mbak Dinar dan teman-teman. Dan untuk LKPD 2 kelompoknya Mas Anton dan teman-teman. Silakan. Yuk. Mohon yang lain memperhatikan, tidak sibuk sendiri ya. Nanti bagi yang ketahuan buka HP atau bermain sendiri, Bu Diana akan ambil HP-nya. Gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Sesi Putra Pramana, 33. Saya Fatia Mawati, absen 28. Saya Auri Kusmana, absen 4. Silakan.
masalah 1 yaitu panjang tangga 5 meter, sin theta 6/10 dan sudut theta tangga dengan lantai. Dan apa saja hal yang ditanyakan dari masalah 1 yaitu jarak antara ujung tangga bagian atas dengan lantai. Rencana penyelesaian masalah 1 adalah sin theta disisipkan di persisi miring dengan posisi B per C. Ini gambaran dari ilustrasi. Oke. Lanjut ya. Silakan. Penyelesaian masalah sin theta sama dengan B per C sama dengan 6/10. Sin theta sama dengan B per 5 sama dengan 6/10. B sama dengan 5 kali 6. B sama dengan 5 kali 6/10 sama dengan 3. Kenapa bisa didapatkan 10B? Nah, 10B ini didapatkan dari B dikali 10, lalu sama dengan 5 dikali 6. Jadi B sama dengan 5 dikali 6, lalu dibagi 10. 5 dengan 10 dapat dicoret, lalu 10 menghasilkan 2. 2 dengan 6 dapat dicoret lagi dan menghasilkan hasil 3. Nah, sisi B adalah jarak ujung tangga atas dengan lantai sisi B. Sisi B diperoleh hasil sepanjang 3 meter. Oke. Kemudian selanjutnya masalah 2 ya. Bu Diana tanya dulu nih. Dari masalah 1 yang sudah disajikan kelompok 5, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu atau tidak, Nak? Tidak? Oke. Tidak ya. Lanjut ke masalah yang kedua, silakan. Dari masalah 2 di atas, maka apa saja hal yang diketahui dari masalah 2? Jarak benang bawang dengan 9 kaki, lebar gawang 24 kaki, tinggi gawang 8 kaki. Kosekan theta 34/16. Lalu apa saja yang ditanyakan dari masalah 2? Jarak antara posisi awal bola dan pojok kanan atas gawang. Kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. 1 per sin theta sama dengan 34/16. Sin theta 16/34. Sin theta DE depan miring sama dengan 16/34. Sin theta 8 per Z sama dengan 16/34. Oke, good. Ya, jadi 8 dibagi Z sama dengan 16/34. Nah, Z ini dibagi dengan Z ini dikali dengan 16 sama dengan 8 dikali 34. 16Z sama dengan 8 dikali 34. Z sama dengan 8 dikali 34 dibagi 16. Nah, 16 sama 8 ini bisa dicoret, lalu 8-nya sisa 1 dan 16-nya sisa 2. 2 dengan 34 bisa dicoret lagi dan menghasilkan 17. Nah, Z ini mewakili jarak antara posisi awal bola dengan pojok kanan atas gawang dan diperoleh hasil 17 kaki. Jadi sinus sudut C didefinisikan perbandingan sisi depan sudut C yaitu garis A AB dibagi dengan sisi miring yaitu garis AC. Lalu kosekan sudut C adalah kebalikan
sinus sudut C, yaitu 1 per sinus sudut C. Bisa juga sisi miring dibagi sisi depan. Jadi AC dibagi dengan sisi depan sudut C sama dengan AC per AB. Oke, good. Dari masalah yang sudah disajikan kelompok 5, Bu Diana ingin tanya, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak? Sudah sama belum? Sudah ya? Oke, bahwasanya sin itu perbandingan siapa, Nak? Apa itu sin? Perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Sedangkan apa itu kosekan? Perbandingan sisi miring dengan sisi depan. Atau kebalikan. Siapa kosekan? Kebalikan dari sin. Oke, good. Kasih aplaus buat kelompok 5. Silakan kelompok 5 bisa menutup. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila tidak ada yang ditanyakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus, Nak. Baik, untuk selanjutnya, untuk Bu Diana beri waktu untuk kelompok 6 menyajikan LKPD-nya. Silakan kelompok 6. Bentar. Baik, kita lihat semuanya hasil pekerjaan dari kelompok 6, kelompoknya Mas Anton dan teman-teman. Silakan Mas Anton dan teman-teman untuk menyajikan LKPD-nya. Silakan. Bu Diana bantu share screen. Silakan. Boleh? Silakan. Mau pakai spidol silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galuh Rizky Pratiwi, nomor absen 11. Saya Pasana, nomor absen 18. Saya kemudian Musa Putra, absen 29. Oke, silakan. Dari masalah 1 di atas, maka apa saja hal yang diketahui dari masalah 1? Panjang tangga 5 meter, cos theta 8/10. B. Apa saja yang ditanyakan dari masalah 1? Jarak antara ujung tangga bagian atas dengan lantai. Oke, lanjut. Rencana penyelesaian masalah 1. Cos theta sama dengan 8/10 sama dengan sisi samping per sisi miring. Cos theta sama dengan 8/10 sama dengan Y per 5. Y10 sama dengan 8 kali 5. Y sama dengan 8 kali 5/10 sama dengan 4. Oke, good. Lanjut. Jadi untuk mengetahui berapa jarak antara ujung tangga bagian atas dengan lantai, digunakan cara sebagai berikut. Jadi anggap ini tangga panjangnya 5 meter. Ini sudut tetanya. Nah, di sini sisi samping ke sisi depan. Nah,
pertama-tama adalah cos sama cos theta dengan 8/10. Cos itu kan sisi samping sisi miring. Nah, sisi samping jadi 8/10 sama dengan X/5. Nah, nanti dikali silang 10 dikali X sama dengan 8 dikali 5. Ini 10X sama dengan 40. Nah, nanti X10 nya pindah ke bawah, jadi dibagi, jadi X sama dengan 4. Nah, di sini di sampingnya berarti 4. Nah, habis itu kan sisi samping sama sisi depannya kan udah, sisi samping sama sisi miringnya udah tahu. Nah, habis itu tinggal pakai rumus Pythagoras. Sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat nanti sama dengan sisi miring. Nah, sisi depannya kan tadi X. Nah, terus sisi sampingnya 4. Jadi X kuadrat tambah 4 kuadrat nanti hasilnya jadi sisi miring. Sisi miringnya nanti kan 5. Jadi 5 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 16 tambah 25 sama dengan X kuadrat sama dengan 25 dikurangin, ini 16 nya pindah ke sini jadi plus jadi minus, jadi 16 dikurang 25 dikurang 16, jadi X kuadrat sama dengan 9. Nah, nanti 9 nya biar jadinya X kan 9 nya dijadiin apa, dikasih ini, habis itu X nya sama dengan 3. Oke. Jadi sisi depannya 3. Oke, baik. Untuk masalah 1 yang sudah disajikan kelompok 6, ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, beri aplaus untuk masalah 1 di kelompok 6. Oke, lanjut masalah yang kedua, silahkan. Dari masalah di atas, maka A apa saja yang diketahui dari masalah 2? Sek theta sama dengan 34/30. B. Apa saja hal yang ditanyakan dari masalah 2? Jarak antara bola dan pojok kanan atas gawang. Oke. Rencana penyelesaian masalah 2. Sek theta sama dengan 34/30. 1 per cos theta sama dengan 34/30. Cos theta sama dengan 30/34. X sama dengan 12 kuadrat per 9 kuadrat sama dengan 144 per ditambah 81 sama dengan 225 sama dengan 12. Oke, good. Rencananya sudah dapat ya. Sekarang ke penyelesaian masalahnya, silahkan. Cos theta sama dengan 30 dibagi 34 sama dengan 15 per Z. 30Z sama dengan 34 dikali 15. Z sama dengan 34 dikali 15 per 30. Z sama dengan 17. Jadi jarak antara posisi awak bola dan pojok kanan atas gawang adalah 17. Oke, good. Untuk masalah yang kedua, kelompok yang lain adakah yang ingin bertanya? Tidak? Sudah sama belum? Oke, good. Lanjut. Kesimpulannya seperti apa? Berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan, ayo tuliskan kesimpulan yang kamu peroleh perbandingan trigonometri. Kosinusnya didefinisikan perbandingan sisi samping per sisi miring. BC per AC. Sekant T didefinisikan sebagai kebalikan dari kosinus T. Oke, good. Untuk Bu Diana ingin tanya dulu. Tadi kelompok 6 menyimpulkan
Kosinus sudut C itu sisi samping dibagi sisi miring. Bu Diana ingin tanya, kelompok 7 bagaimana? Pendapatnya kelompok 7. Sudah benar belum? Sudah? Sudah benar? Kelompok 8, 9 sudah benar? Sudah? Oke, good. Kemudian sekant sudut C kebalikan dari kosinus. Nah, kebalikan ini maksudnya bagaimana, Nak? Jadi sekant C didefinisikan sebagai sekant P sama dengan Mi per Sa atau AC per BC. Oke, good. Bu Diana ingin tanya, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 terkait dengan simpulan yang sudah disimpulkan kelompok 6 sudah benar atau belum, Nak? Sudah ya. Kita kasih aplaus buat kelompok 6. Nah, baik. Jadi begini ya. Tadi kalian sudah dapatkan dari kelompok 1, sebentar, kelompok 1 tadi sudah menyelesaikan masalah terkait sinus dan kosekan. Dan ternyata kelompok 6 di sini menyajikan kosinus dan sekan. Oke, kosinus adalah perbandingan antara siapa tadi? Sisi samping dengan miring. Selanjutnya sekan. Sekan itu kebalikan dari siapa? Kosinus. Kalau kosinus itu samping per miring, berarti sekan itu siapa? Oke, good. Jadi jangan sampai terbalik. Sinus kebalikan dari sinus siapa? Kebalikan dari sinus kosekan. Sedangkan kosinus itu samping per miring, sekan itu kebalikannya kosinus. Kebalikannya kosinus apa? Miring per samping. Good. Jadi kalian sudah dapat ya? Sinus, kebalikannya sinus? Kosekan. Kalau kosinus, kebalikan kosinus apa? Sekan. Jangan sampai terbalik. Gitu nggih? Oke, good. Kasih aplaus buat kelompok 6, Nak. Silakan kelompok 6 bisa mengakhiri. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kasih aplaus. Baik anak-anak, ya boleh. Ya, sekarang Bu Diana ingin kalian sudah dapat apa yang akan kita pelajari hari ini. Menyelesaikan masalah sehari-hari kaitannya dengan konsep sinus dan kosekan. Kemudian di kelompok 6 sampai 9 tadi menyelesaikan masalah sehari-hari kaitannya dengan kosinus dan sekan. Gitu ya. Nah, sekarang di akhir Bu Diana ingin kalian mengerjakan kuis yang sudah Bu Diana sajikan. Silakan dibuka buku catatannya. Bu Diana beri waktu 1 menit untuk soal 1 dan 4 menit untuk soal yang kedua. Silahkan dikerjakan di buku tulis, lalu nanti hasilnya upload di Classroom. 1. Kerjakan individual, tidak kelompok. Begitu ya. Oke, silahkan bekerja secara individual. Bagi yang nanti Bu Diana lihat ketahuan bekerja dengan kelompok, Bu Diana tidak mau menerima hasilnya. Gitu ya. Oke, silahkan bekerja dengan kelompok. Di buku tulis saja, tidak perlu dirobek karena nanti hasilnya akan diupload di Classroom. Silakan. Soal 1 waktunya hanya 3 menit. Silakan. Soal 1 3 menit. Oke. Selamat bekerja, Nak.
Oke, waktu 2 menit tadi Mas Anton butuh waktu sekitar 1 menit untuk menyelesaikan soal 1. Oke. Di sini ya, Bu. Ya. Oke. Anak-anak, uploadnya jangan di forum, uploadnya di menu yang sudah Bu Diana ini ya. Uploadnya di kuis. Ya, di kuis. Uploadnya di kuis. Oke. Anak-anak boleh lihat catatan sebelumnya, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah melihat catatan temannya dan hasil pekerjaan temannya, gitu ya. Boleh lihat catatan sebelumnya, tidak boleh melihat catatan temannya atau hasil pekerjaan temannya. Oke, kalau sudah kita ke soal yang kedua. Kalau soal yang kedua, Bu Diana berikan waktu 4 menit. Silahkan 4 menit untuk menyelesaikan masalah yang kedua. Empat menit untuk menyelesaikan masalah yang kedua. Silahkan. Oke. Bagi yang Bu Diana lihat nanti ada kerjasama, Bu Diana tidak akan menerima hasilnya ya. Boleh lihat catatan sendiri, tetapi dikerjakan sendiri. Tetapi tidak boleh lihat catatan temannya ataupun pekerjaan temannya. Oke, sudah selesai? Sudah langsung upload di Classroom? Ya. Jadikan satu aja, sudah langsung upload di Classroom. Oke, silakan. Ayo, tidak ada diskusi dengan temannya? Kalau ketahuan diskusi sama temannya, Bu Diana tidak akan menerima hasil pekerjaannya. Buka Classroom, di sana ada menu kuis begitu. Silakan upload hasil pekerjaanmu di situ. Oke, 2 menit lagi. Mas Hendy sudah? Oke. Silakan waktunya 2 menit dimaksimalkan. Oke,
Yang sudah, waktunya 1 menit lagi, kerjakan sebisanya. Nanti kalau ada kesulitan di pertemuan berikutnya, Bu Diana akan diskusikan kaitannya dengan soal yang ini. Mas Anton sudah? Oke. Good. Mas Anton sudah? Oke, sudah betul. Mas Anton sudah betul pekerjaannya? Good. Mas Anton sudah betul. Yang lain sudah upload di Classroom ya? Oke. Sudah ya? Oke. Sudah ya? Sudah ya nak ya? Oke, baik. Nah, sekarang Bu Diana ingin tanya, tadi beberapa hasil pekerjaan temanmu sudah benar, Mas Anton sudah benar, Mbak Lia sudah benar, begitu ya. Nanti anak-anak bisa diskusikan dengan teman kalian, kaitannya dengan soal-soal, 2 soal yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, anak-anak hari ini tadi kita sudah diskusikan bersama begitu ya. Ada 2 yang kita pelajari begitu. Yaitu adalah, nah, tadi sudah dijelaskan kelompok 5. Apa itu sinus, nak? Apa itu sinus, nak? Perbandingan antara siapa dengan siapa? Good. Sinus adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Good. Sedangkan kosekan adalah, oke, Mas Faros, apa itu kosekan, Mas? Atau kebalikan dari siapa, Mas Faros? Kebalikan dari sin. Oke, siapa yang kebalikan dari sin? Kosekan. Good. Itu yang sudah kita dapatkan hari ini. Kemudian kosinus dijelaskan kelompok 6 tadi. Apa itu kosinus? Mbak Dinar, apa itu kosinus, Mbak? Kosinus adalah perbandingan sisi samping dari kosiku dengan sisi miring. Oke. Kemudian apa itu sekan? Sekan adalah kebalikan dari kosinus, yaitu sisi miring sebuah segitiga kosiku dibagi dengan sisi samping dari sebuah siku. Oke, good. Jadi kalau kosinus itu perbandingan sisi samping dengan sisi di depan sudut siku-siku. Di depan sudut siku-siku itu siapa? Sisi miring. Good. Sedangkan sekan perbandingan sisi di depan sudut siku-siku dengan siapa tadi? Dengan sisi samping. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, silakan lembar refleksinya yang ada di Classroom diisi dulu. Bu Diana beri waktu 2 menit untuk mengisi lembar refleksi. Silakan. Dua menit untuk mengisi lembar refleksi. Ya. Silakan lembar refleksinya diisi 2 menit. Silakan diisi dulu lembar refleksinya. Oke. 2 menit untuk mengisi lembar refleksi. Sudah? Mas, sudah ya? Oh, sudah? Oke, sebagian proses.
Oke, sudah semua nak? Sudah ya? Oke, baik. Jadi terima kasih, itu kita sudah berakhir jam pelajaran begitu ya. Artinya waktu kita sudah selesai begitu. Nah, Bu Diana nanti di pertemuan berikutnya silakan anak-anak nanti buka classroom-nya. Bu Diana akan upload seperti biasa malam hari sebelum pembelajaran dimulai. Bu Diana akan upload. Untuk di pertemuan berikutnya kita akan diskusikan permasalahan sehari-hari kaitannya dengan tangan dan kotangan. Gitu ya. Jadi nanti silakan anak-anak manfaatkan HP-nya untuk hal-hal edukatif begitu nggih? Nah, nanti anak-anak silakan anak-anak kerjakan buku paket halaman sudah Bu Diana siapkan tadi. Silakan nanti dikerjakan buku paket halaman 121 nak. Buku paket halaman 121 sudah dibuka semua? Sudah. Halaman 121 nomor 3 dan nomor 5. Begitu nggih? Oke. Jadi hari ini kita sudah dapat sekan. Apa itu sekan? Sekan kebalikan dari siapa nak? Kosinus. Sedangkan kosekan kebalikan dari sin. Itu harus benar-benar kita pahami. Baik anak-anak, silakan nanti kerjakan buku di rumah halaman 121 nomor 2 dan 5 begitu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bu Diana akhiri? Tidak, kalau tidak Bu Diana akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Diana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak semua.